Dimohon kepada teman-teman semua untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan menggunakan background yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ormawa dan Hima Fakultas Ilmu Terapan Telkom University dan seluruh teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, barakah, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cecirina Trishanova Imanda dan rekan saya Eka Dian Mananda berasal dari jurusan D3 Sistem Informasi yang akan memandu acara dari awal hingga akhir pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil, bangsa sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, pemimpin
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Jaga University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Terima kasih. Selanjutnya terdapat sambutan dari Ketua KPR yang akan disampaikan oleh Natasha Putri Antasari. Kami persilakan. Baik, tes suara saya masuk ya? Oke, terima kasih MC Caci Rina dan Eka Dian telah membuka acara dengan sangat baik pada malam hari ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Antasari. Biasanya saya dipanggil Natasha. Dan saya dari D3 Sistem Informasi. Dan alhamdulillah tahun ini saya dipercayakan untuk menjadi ketua KPR yang menyelenggarakan Pemira tahun ini. Sebelumnya saya lagi deg-degan nih sekarang ya, karena pertama kalinya saya berbicara di depan forum yang saya yakini forum ini sangat besar gitu. Di samping itu tentunya saya juga merasa sangat terhormat karena akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi pada malam hari ini. Kemudian saya pribadi dan sebagai perwakilan dari tim, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh Ormawa maupun Kemah Vitelliu terkait mungkin kurangnya informasi dari kami dan terkait peletakan jadwal sosialisasi yang dimana awalnya itu sosialisasi akan diadakan di tengah-tengah rundown. Tapi kemudian ada rekomendasi dari Kemah bahwa sosialisasi ditaruh di awal begitu. Selanjutnya kami dari panitia juga mengakui kesalahan atas kekeliruan yang terjadi di syarat kelengkapan administrasi untuk BEM. Alhamdulillah itu juga udah kami revisi. Dan selanjutnya saya sendiri mengharapkan saya selalu berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan saya yang lama gitu. Terus semoga acara pada malam hari ini dan acara Pemira kita tahun ini serta semoga mohon maaf saya ulangi. Semoga acara pada malam hari ini dan acara Pemira kita lancar serta semoga informasi yang diberikan panitia pada malam hari ini dapat tersampaikan dengan baik ke Kemafit begitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Natasha Putri Antasari yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua BPR, Eza Oktaviani Putri. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menjabat sebagai Ketua BPR. Begitu juga dengan rekan tim BPR dan KPR saya. Singkat saja ya, semoga acara Pemira ini bisa lancar dari awal hingga akhir. Dan oleh karena itu, kami minta dukungan dan bantuan kalian sekaligus untuk mendukung penuh acara ini. Dan jika terjadi kesalahan teknis, semoga bisa menjadi evaluasi kita semua agar Pemira bisa lebih baik ke depannya.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Eza Oktaviani Putri yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yaitu pembacaan agenda pemira dan sistem pemira. Baik, langsung saja kita persilakan tim acara untuk menjelaskannya. Kepada tim acara, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan rekan saya dari perwakilan divisi acara akan menjelaskan sistem agenda Pemira 2021-2022 dan kelengkapan administrasi Pemira 2021-2022. Sebentar Arda. Iya. Sulaiman boleh digedein lagi nggak? Kurang gede mungkin. Oke. Dah, cukup. Makasih, Sulaiman. Yang spotlight, Makasih. bantu dong. Yang spotlight. Oke, langsung saja. Acara pertama yaitu sosialisasi kema, di mana menginformasikan agenda dan sistem Pemira 2021-2022 melalui media Zoom Meeting atau Jimit dan juga Instagram pada hari ini Kamis 13 Januari 2022 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya open recruitment, yaitu calon kandidat Cagup Cawagup, Cakahim Cawakahim, dan juga anggota DPM mendaftarkan diri melalui media link pendaftaran Google Form yang dilaksanakan pada batch pertama Selasa 4 Januari 2022 sampai dengan Minggu 9 Januari 2022 dan dilanjutkan batch 2 pada Rabu 12 Januari 2022 sampai dengan Jumat 14 Januari 2022 pada pukul 00 WIB sampai dengan 23.59 WIB. Selanjutnya, pengambilan dan pengumpulan formulir. Pengambilan dan pengumpulan formulir, pengambilan berkas administrasi yang dilaksanakan melalui media Zoom Meeting atau Jimit pada Jumat 14 Januari 2022 sampai dengan Senin 17 Januari 2022 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya, pengumpulan berkas. Bisa di-scroll ke bawah kepada Saudara Hafiz. Pengumpulan berkas kelengkapan administrasi melalui media Google Class dan juga Google Form pada Selasa 18 Januari 2022 sampai dengan Jumat 21 Januari 2022 yang akan dibuka dari tanggal 18 pukul 00 WIB sampai dengan tanggal 21 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, validasi dan juga pembukaan pelaporan, yaitu mengecek dan memastikan kelengkapan berkas administrasi paslon melalui media Google Class dan juga Google Form yang akan dilaksanakan pada Jumat 21 Januari 2022 dan sampai dengan Selasa 25 Januari 2022 dibuka pada pukul 00 WIB sampai dengan 23.59 WIB. Selanjutnya, technical meeting menginformasikan peraturan yang berlaku pada saat kampanye melalui media Zoom Meeting atau Jimit pada Kamis 27 Januari 2022 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya, kampanye monologis. Paslon mempromosikan diri di sosial media melalui media sosial media apa saja pada Jumat 28 Januari 2022 sampai dengan Minggu 30 Januari 2022 yang dibuka pada pukul 00 WIB sampai dengan 23.51 WIB. Selanjutnya, kampanye dialogis BEM atau debat yang melalui media Zoom Meeting atau Jimit pada Selasa 1 Februari 2022 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya, kampanye dialogis himpunan
yaitu melalui media Zoom Meeting atau Jimit pada Rabu 2 Februari 2022 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya akan ada hari tenang pada Kamis 3 Februari 2022 dan dilanjutkan pemilihan raya seluruh kema FITTLU, di mana hari H pemilihan Cagup Cawagup, Cakahim Cawakahim, dan juga anggota DPM Independen melalui e-vote MyTLU pada Jumat 4 Februari 2022 sampai dengan Senin 7 Februari 2022. Dan di sini kita melaksanakan melalui 2 sesi. Sesi pertama yaitu pukul 8 sampai dengan 12 WIB, dan sesi kedua pukul 13 sampai dengan 17 WIB. Mungkin Saudara Hafiz bisa di-scroll ke bawah. Berikut adalah jadwal pemira kita. Di hari pertama, yaitu 4 Februari 2022, sesi 1 akan ada pemira untuk manajemen pemasaran, sesi 2 teknologi komputer, lalu dilanjutkan hari kedua, 5 Februari 2022, sesi 1 ada teknik telekomunikasi, sesi 2 sistem informasi akuntansi. Lalu hari ketiga, 6 Februari 2022, sesi 1 perhotelan, sesi 2 sistem informasi, dan hari terakhir 7 Februari 2022, sesi 1 teknologi rekayasa multimedia, dan sesi 2 rekayasa perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya perhitungan suara, menghitung suara hasil pemira Cagup Cawagup, Cakahim Cawakahim, dan juga anggota DPM Independen melalui Zoom Meeting atau Jimit dan juga e-vote MyTLU pada Selasa 8 Februari 2022 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Dan terakhir yaitu penutupan pelaporan melalui media Google Form yang dibuka pada tanggal 21 Januari di atas dan dilanjutkan penutupan sampai dengan 11 Februari 2022 pukul 23.51. Selanjutnya kelengkapan administrasi BEM. Sebentar panitia. Boleh ini nggak? Boleh nanya nggak? Panitia. Untuk pertanyaan nanti akan ada di akhir ya, Kak. Lanjut aja. Baik, syarat kelengkapan administrasi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur mahasiswa Kema Fakultas Ilmu Terapan. 1. Formulir pendaftaran yang telah diisi. 2. Scan KTM dan KSM yang menunjukkan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan yang masih berlaku dalam bentuk PDF. 3. Scan KTM pendukung masing-masing 1 lembar dan scan form dukungan yang berisi tanda tangan pendukung dalam bentuk PDF. Mendapatkan dukungan minimal sebanyak 200 KTM mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan, termasuk saksi dan tim sukses. Tidak diperkenankan KTM double dengan calon lain dalam bentuk PDF. 4. Scan KTM tim sukses masing-masing 1 lembar dan scan form tim sukses berisi tanda tangan tim sukses dalam bentuk PDF. Mempunyai tim sukses minimal sebanyak 5 orang dan maksimal sebanyak 10 mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan dalam bentuk PDF. 5. Scan KTM saksi masing-masing 1 lembar dan scan form saksi yang berisi tanda tangan saksi dalam bentuk PDF, mempunyai saksi minimal sebanyak 2 dan maksimal sebanyak 4 orang mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan dalam bentuk PDF. 6. Upload foto 3x4 dan foto 4x6. 7. Scan surat wajib mengembalikan formulir dalam bentuk PDF. 8. Scan bukti kelulusan PP, Hall, dan Sol dalam bentuk PDF. 9. Scan surat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi akademis yang dibuktikan melalui surat dari, bisa di-scroll, dari LAAK atau surat dari Kaprodi dalam bentuk PDF. 10. Scan surat pernyataan pernah menjabat minimal 1 periode pengurusan di BEM FIT dalam bentuk PDF. 11.
terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan dengan ketentuan telah mengikuti perkuliahan selama 2 semester dan maksimal 4 semester dan memiliki IPK minimal 2,5. 12. Scan surat pernyataan yang disertai tanda tangan di atas materai yang berisikan tidak akan menjabat sebagai pengurus dalam organisasi manapun dalam naungan Kema Fakultas Ilmu Terapan ketika sudah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Fakultas Ilmu Terapan dalam bentuk PDF. 13. Scan surat pernyataan bersedia untuk mengikuti segala rangkaian acara yang telah ditetapkan dan mematuhi segala peraturan KPR Fakultas Ilmu Terapan dalam bentuk PDF. 14. Upload CV dalam bentuk PDF. Dan terakhir 15, transkrip nilai dalam bentuk PDF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Basro. Ya, baik. Saya akan menjelaskan kelengkapan administrasi HIMA. Untuk filenya bisa tolong di share screen. Sudah cukup. Syarat kelengkapan administrasi pendaftaran calon ketua dan wakil ketua himpunan Kema Fakultas Ilmu Terapan. 1. Formulir pendaftaran yang telah diisi. 2. Scan KTM dan KSM yang menunjukkan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan yang masih berlaku dalam bentuk PDF. 3. Scan KTM pendukung masing-masing 1 lembar dan scan form dukungan yang berisi tanda tangan pendukung dalam bentuk PDF. Mendapat dukungan minimal sebanyak HMDSI 70 KTM, HMDT 90 KTM, HMMP 70 KTM, Himadisa 60 KTM, Himatek 60 KTM, Himadira 80 KTM, HMPH 40 KTM, Himatredia 90 KTM. Untuk di sini KTM kita mengadakan perubahan karena ada mendapat rekomendasi dari Kema yang dikaji ulang oleh panitia. Dan melihat data pemilihan suara tahun lalu, kita sepakat untuk mengubah dan yang tadinya lebih dari 100 untuk menjadi kurang dari 100. Sebagai contoh, HMMP, karena seluruh mahasiswa aktif HMMP yang berjumlah 451 belum tentu semuanya ikut berpartisipasi. Jadinya untuk KTM kita kurangi menjadi yang awalnya 135 KTM menjadi 70 KTM aja. Baik, lanjut. KTM mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan program studi terkait termasuk saksi dan tim sukses. Tidak diperkenankan KTM double dengan calon yang lainnya. 4. Scan KTM tim sukses masing-masing 1 lembar dan scan form tim sukses yang berisi tanda tangan tim sukses. Mempunyai tim sukses sebanyak 3 orang dan maksimal sebanyak 6 mahasiswa. 5. Scan KTM saksi masing-masing 1 lembar dan form saksi yang berisi tanda tangan saksi mempunyai saksi minimal sebanyak 2 dan maksimal sebanyak 4 orang mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan. 6. Upload foto 3x4 dan foto 4x6. 7. Scan surat wajib mengembalikan formulir. 8. Surat pernyataan yang disertai tanda tangan di atas materai yang berisikan tidak akan menjabat sebagai pengurus dalam organisasi manapun dalam naungan Kema Fakultas Ilmu Terapan ketika sudah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua himpunan Fakultas Ilmu Terapan. 9. Surat pernyataan bersedia untuk mengikuti segala rangkaian acara yang telah ditetapkan dan mematuhi segala peraturan KPR Fakultas Ilmu Terapan. 10. Scan bukti kelulusan PP wajib, hall dan hall opsional. 11. Upload CV dalam bentuk PDF. 12. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan dengan ketentuan telah mengikuti perkuliahan selama 2 semester dan memiliki IPK minimal 2,5. 13. Transkrip nilai dalam bentuk PDF. Boleh di-scroll lagi, Saudara Hafiz. Udah ya. Selanjutnya untuk syarat kelengkapan DPM independen.
Syarat kelengkapan administrasi pendaftaran calon anggota DPM jalur independen Kema Fakultas Ilmu Terapan. Yang pertama, formulir pendaftaran yang telah diisi. 2. Scan KTM dan KSM yang menunjukkan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan yang masih berlaku dalam bentuk PDF. 3. Scan KTM dan form pendukung yang berisi tanda tangan pendukung masing-masing satu lembar dalam bentuk PDF. Mendapat dukungan minimal sebanyak 50 KTM mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan dari Kema jurusan masing-masing calon. 4. Upload foto 3x4 dan foto 4x6. 5. Scan surat wajib mengembalikan formulir. 6. Scan bukti kelulusan PP wajib, all dan sol opsional. 7. Scan surat pernyataan yang disertai tanda tangan di atas materai yang berisikan tidak akan menjabat sebagai pengurus dalam organisasi manapun dalam naungan Kema Fakultas Ilmu Terapan ketika sudah terpilih menjadi anggota DPM jalur independen Fakultas Ilmu Terapan dalam bentuk PDF. 8. Scan surat pernyataan bersedia untuk mengikuti segala rangkaian acara yang telah ditetapkan dan mematuhi segala peraturan KPR Fakultas Ilmu Terapan dalam bentuk PDF. 9. Upload CV dalam bentuk PDF. 10. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Terapan dengan ketentuan telah mengikuti perkuliahan selama 2 semester dan memiliki IPK minimal 2,5. 11. Transkrip nilai dalam bentuk PDF. Oke, untuk selanjutnya akan saya berikan kembali kepada MC. Untuk MC dipersilakan. Terima kasih kepada tim acara yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pembacaan peraturan dari BPR dan KPR oleh Dela dan Muna. Kepada Dela dan Muna, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC untuk share screen. Saya akan membacakan peraturan pelaporan. Peraturan pelaporan. 1. Panitia Pemilihan Raya menerima laporan pelanggaran Pemira FIT dimulai pada tanggal 21 Januari sampai dengan 11 Februari 2022. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan oleh A. Mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan Telkom University yang mempunyai hak pilih. B. Peserta pemilihan raya _tim kampanye atau C. Panitia. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada panitia pemira dengan paling sedikit memuat A. KTM, nama, NIM, dan kontak pelapor. B. Nama dan angkatan terlapor. C. Waktu dan bukti pelanggaran. Dan D. Uraian kejadian. 4. Panitia Pemilihan Raya wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. 5. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terbukti kebenarannya, Panitia Pemilihan Raya wajib menindaklanjuti laporan paling lama 2 hari setelah laporan diterima. 6. Dalam hal Panitia Pemilihan Raya memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. 7. Laporan pelanggaran Pemira FIT Telkom University diteruskan kepada Panitia Pemira FIT Telkom University. 8. Jika diperlukan akan dibuka mediasi. Boleh scroll ke bawah. Untuk peraturan pelanggaran ada di sebelah atas. Berikut peraturan pelanggaran. 1. Sanksi yang akan panitia berikan adalah pemotongan jumlah suara atau diskualifikasi. 2. Pemotongan suara dilakukan dengan kebijakan panitia dengan mempertimbangkan berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan. 3. Pemotongan suara berjumlah 5-25 suara yang dihitung berdasarkan setiap jumlah pelaporan dan jumlah pelanggaran. 4. Jumlah pengurangan suara. Yang pertama, A. Pelanggaran kecil.
Pelanggaran jenis ini akan diberikan pemotongan suara sebanyak 5-10 suara, tergantung jumlah pelaporan dan pelanggaran yang dilakukan. B. Pelanggaran sedang. Pelanggaran jenis ini akan diberikan pemotongan suara sebanyak 10-15 suara, tergantung jumlah pelaporan dan pelanggaran yang dilakukan. C. Pelanggaran berat. Pelanggaran jenis ini akan diberikan pemotongan suara sebanyak 20-25 suara. Jika terbukti melakukan pelanggaran berulang kali, maka akan didiskualifikasi tergantung jumlah pelaporan dan pelanggaran yang dilakukan. 5. Jenis pelanggaran. A. Pelanggaran ringan terdiri dari pendaftaran dilakukan oleh orang lain, terlambat mengumpulkan berkas, paslon, saksi, atau tim ses melakukan kampanye di luar jadwal dan jamnya. B. Pelanggaran sedang terdiri dari paslon, tim ses, atau saksi melakukan black campaign, paslon, tim ses, atau saksi membuat konten menyudutkan kepada paslon lain, paslon, tim ses, atau saksi mempengaruhi atau berusaha menghalangi ikut campur terhadap hak pilih. C. Pelanggaran berat terdiri dari paslon, tim ses, atau saksi melakukan pemalsuan identitas seperti tanda tangan, KTM, dan penggunaan nama tanpa izin. Paslon, tim ses, atau saksi melakukan kampanye, pidato, dan debat dengan membawa unsur sara dan provokatif terhadap paslon lain. Paslon, tim ses, dan saksi melakukan suap, memberi atau menjanjikan barang atau uang. Paslon, tim ses, atau saksi melakukan penganiayaan terhadap panitia, saksi, tim ses, atau paslon lain. Paslon, tim ses, atau saksi melakukan penyanggahan atau penolakan atas bukti yang didapatkan jika terbukti melakukan pelanggaran. Paslon, tim ses, atau saksi memanipulasi hasil permira. Paslon, tim ses, atau saksi melecehkan nama besar keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan. D. Apabila pelanggaran yang dilaporkan tidak ada dalam daftar pelanggaran yang tercantum, maka akan dilakukan sanksi sesuai dengan kebijakan panitia. Sekian, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dela dan Muna yang telah membacakan peraturannya. Selanjutnya, terdapat simulasi If What Might Tell You yang akan dijelaskan oleh Eza Oktaviani Putihidarta. Kepada Eza, kami persilakan. Oke, saya akan menjelaskan tutorial If What Might Tell You. Nah, pertama, kalian bisa buka aplikasi Matelu sebelum memulai pemilihan pemirsa. Nah, untuk kalian yang belum memiliki aplikasi, kalian bisa menginstal terlebih dahulu ke App Store ataupun ke Play Store. Jika sudah, silakan login menggunakan akun SSO. Jika login berhasil, maka akan muncul tampilan seperti di layar, yaitu pada layar di sebelah kiri. Lalu, setelah itu, kalian bisa scroll ke bawah sedikit dan pilihlah bagian survei. Seperti yang ditunjuk anak panah itu kan ada bagian survei. Setelah diklik, nah akan muncul list seperti ini. Ini nanti kan ada dua. Yang pertama itu ada list dan yang satunya itu ada riwayat. Untuk tampilan sebelum pemirsa diaktifkan, maka akan muncul list yang tidak ada tulisannya pemirsa FIT. Kenapa kita menggunakan pemirsa FKB? Karena ini hanya sebagai contoh semata. Gitu. Tapi ketika nanti pada saat hari H, waktu pemirsa, maka tampilan pada survei akan berbeda, yaitu seperti pada gambar kedua. Di situ akan tertulis pemirsa FIT. Atau mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu setelah kalian sudah menemukan pemirsa FIT, silakan kalian klik, lalu muncul tulisan mulai survei seperti pada gambar ketiga. Setelah muncul tulisan seperti ini, kalian bisa langsung klik mulai survei, lalu kalian bisa memulai survei. Akan tetapi sebelum kalian memilih calon, akan ada persyaratan registrasi atau sebagai identitas diri bagi yang memilih paslon. Yang pertama ada mengupload foto. Nah, pada penguploadan foto ini kita foto diri dengan KTM. Jadi seperti semisal kalian tahu persyaratan jika di suatu aplikasi itu kan ada foto dengan KTP. Nah, kurang lebih seperti itu foto yang kalian upload pada
tahap 1 ini. Lalu setelah itu kalian klik selanjutnya dan barulah di sini akan tertera pilihan calon atau pilihan paslon. Yang pertama, karena ini kan dari Pemira FKB, jadi dia di sini ada calon gubernur. Nah, tapi ketika hari nanti, ketika pemilihan Pemira FIT, di sini nanti bisa aja yang pertama itu adalah pemilihan dari Hima atau dari gubernur gitu. Tapi kurang lebih seperti ini tampilan yang tertera pada effort value. Setelah kalian memilih salah satu paslon dengan nama dan juga kemungkinan ada visi misinya, lalu kalian bisa lanjut dan juga sampai nanti ada hal seperti ini. Ketika survei sudah selesai, kalian bisa langsung memilih untuk menutup survei atau mungkin kalian bisa mengembalikan ke bagian back atau halaman sebelumnya. Jika kalian ada revisi untuk memilih paslon atau memilih foto yang kemungkinan lebih bagus gitu. Setelah selesai dan juga menutup survei, kalian bisa melihat hasil survei kalian di bagian riwayat seperti yang tertera pada foto bagian nomor 2 ini. Lalu selanjutnya, nah pada riwayat survei nanti tenang saja, jawaban kalian nanti akan tidak akan terlihat oleh orang lain agar tetap agar tetap menerapkan sistem berjudul. Jadi hanya kalian saja yang tahu jawaban dari pilihan kalian sendiri. Nah, teruntuk sistem nanti, kita juga akan menyembunyikan jawaban dari masing-masing per orang. Gitu. Jadi nanti di dalam sistem effort value, dia nanti akan mendiagramkan atau mempresentasikan secara langsung nanti berapa orang yang memilih paslon pertama, berapa orang yang memilih paslon kedua, dan seterusnya hingga beberapa paslon yang tertera nanti. Nah, kurang lebih diagram paslon atau diagram vote Pemira seperti ini. Jadi nanti yang akan masuk ke sistem itu akan seperti ini langsung gitu. Jadi nanti yang menghitung adalah sistem, jadi tidak menghitung secara manual. Karena kita menggunakan effort value, yaitu fasilitas yang kebetulan langsung difasilitasi oleh Telkom University. Kurang lebih seperti ini dari effort Pemira. Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Eza Oktavani Putih Hidarta yang telah menjelaskan effort value. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sebelum bertanya, peserta dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dan silakan mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh MC. Boleh nih untuk kakak-kakak semuanya untuk bertanya boleh raise hand terlebih dahulu atau tidak bisa diketik di kolom komentar.
Sekali lagi, untuk yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk mengirim di chat ataupun raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini ada 2 orang yang raise hand. Boleh untuk Kak Hadi dulu, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk panitia. Ini mau nanya, berarti timeline berubah ya dari keseluruhannya atau masih tetap timeline yang di post pertama di IG? Oke, izin menjawab langsung. Iya benar Kak, untuk timeline itu diubah, beda sama yang di IG. Saya izin menambahkan, boleh? Boleh ya. Jadi memang timeline dirubah, tapi untuk pelaksanaan pemiranya itu nggak akan berubah, dan pemira akan selesai insya Allah tetap pada tanggal 11 Februari. Begitu Kak Hadi. Tapi untuk yang, iya baik Kak Hadi. Tapi untuk yang awal-awal memang kami rubah, tapi tidak keluar dari timeline aslinya. Begitu Kak. Oke, baiklah. Untuk Pak Hadi, apakah sudah jelas untuk jawaban dari pertanyaannya? Sangat jelas, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya, pertanyaan dari yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini ada Kak Ines dan Kak Raffi Uduha. Tapi terlebih dahulu ada Kak Ines. Untuk Kak Ines, dipersilakan. Kak izin bertanya, kan aku kan maba ya angkatan 21. Nah, kebetulan semua maba itu belum semuanya dibagi KTM. Nah, nanti kalau pemilihan gimana ya Kak? Kan KTM-nya belum datang gitu. Ya, izin menjawab. Untuk KTM, bagi yang KTM-nya belum nyampe ke rumah, itu bisa pakai KTM digital yang dari iGracias. Oh, jadi HP-nya dilihatin aja gitu ya Kak? Iya. Oke. Izin menambahkan Kak, juga bisa mungkin KTM-nya di-print terlebih dahulu, dan di situ bisa difoto bersama. Apabila memang hanya punya HP 1, bisa di-print terlebih dahulu. Apakah sudah puas Kak Ines atas jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan? Udah Kak, makasih banyak ya Kak. Sama-sama Kak Ines. Selanjutnya ada raise hand dari Kak Hadi. Untuk Kak Hadi, sudah ya Kak, untuk Hadi Kak Ines. Apabila yang sudah bertanya boleh lower hand terlebih dahulu. Oke Kak Hadi, apabila ingin bertanya lagi, dipersilakan Kak. Iya Kak, makasih untuk KKMC. Jadi ini saya mau nanya soal yang tadi selfie ya Kak, untuk pencoblosan ya. Nah kalau misalnya itu kemarin kan kita di tahun kemarin pemira tidak menggunakan selfie ya kayak, dan terhitung yang mencoblos itu lebih kurang dari setengah mahasiswa aktif dari EVT gitu Kak. Nah kalau misalnya kita menggunakan selfie, kita nggak bisa memungkirkan lah ke orang-orang mager gimana kayak, harus selfie dulu, nggak usah nyoblos lah gitu kan. Aduh, mending golput aja gitu. Nah, solusinya gimana tuh dari kakak-kakak panitia? Ya, terima kasih kepada Kak Hadi yang telah memberikan pertanyaannya. Boleh dijawab oleh tim acara ataupun dari Ketua KPR BPR.
Saya ulangi pertanyaannya dari Kak Hadi. Untuk di situ peraturannya ada foto menggunakan KTM. Dan sini banyak yang mager apabila yang mencoblos tidak lebih dari 50%, bagaimana ya? Oke, saya Silakan ya, Zak. Natasha aja nggak apa. Silakan Zak, kamu duluan aja. Aku tadi udah tadi. Sok. Oke, izin menjawab sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu pertanyaan yang bagus. Menurut saya kurang lebih seperti ini. Kenapa sih kita bisa malas gitu untuk hanya sekedar foto, apalagi sama KTM. Dan juga itu mempermudah, bahkan lebih mudah daripada menggunakan web yang sebelumnya, yang dimana kita harus mengisi nama, lalu mengisi NIM, jurusan, dan lain sebagainya. Sedangkan ini kan kita hanya tinggal foto gitu. Nanti kan ada tulisan pilih di galeri atau pilih foto langsung gitu. Jadi ketika foto langsung ya kita kan nggak perlu mengisi, mengetik, dan lain sebagainya. Jadi lebih gampang kan cekrek gitu. Saya rasa kalau misalnya memperumit itu menurut saya malah tidak masuk ke logika gitu. Dan juga di sini juga kan pemilihannya kita tinggal klik-klik aja ya di aplikasi gitu. Daripada kita pakainya di web gitu. Yang dimana web pun itu nanti ketika kita buka loadingnya lama dan lain sebagainya itu kan memperumit. Sedangkan kalau di aplikasi MyTeliu ini kan aplikasi fasilitas dari Telkom University, di mana memang seharusnya itu kita kan sudah punya gitu karena di sana udah terdapat jadwal pelajaran, maksud saya matkul kuliah, lalu penulisan PAK dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini tuh malah justru lebih mudah gitu, udah ada di aplikasi dan lain sebagainya gitu. Saya harap bisa menjawab pertanyaan dari Kak Hadia. Terima kasih. Boleh menanggapi nggak Kak? Ini masih ini apa? Boleh nggak Kak MC? Gimana? Boleh Kak, untuk Kak boleh menyampaikan apabila terdapat pertanyaan yang akan ditanyakan lagi? Ya gitu Kak, ini masih termasuk sama jawabannya kata Ketua BPR gitu. Jadi kan tadi aplikasi ini kan berarti yang saya ingin tanyakan ini, aplikasi ini menggunakan database di mana bisa ngesinkron foto orang dan KTM gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Jadi kurang lebih sistemnya itu nanti akan dimasukkan ke Excel juga gitu. Mungkin karena tidak semuanya mengerti dan juga tahu gitu, saya akan berikan gambaran secara singkat. Jadi nanti itu hasil dari Pemira akan masuk ke database langsung dari Putih. Bukan di kitanya ya, tapi dari Putih. Nanti setelah dari Putih itu nanti akan didiagramkan, baru setelah itu nanti akan masuk ke Excel, dan bentuk Excel-nya itu juga udah rapi gitu. Bukan Excel yang kita mengerjakan satu-satu gitu, tapi juga dari sistem. Jadi kurang lebih itu sudah ya tidak usah dijelaskan lebih lanjut, pasti udah tahu kalau misalnya dari sistem dan lain sebagainya pasti sudah rapi gitu kurang lebih. Nah ya Kak, untuk ininya apa? Berarti kalau misalnya sistemnya seperti itu, udah termasuk database, udah ngesinkronin KTM, kalau misalnya itu bisa menjadi tindak kecurangan, Kak. Kalau misalnya fotonya kita print juga, itu gimana tuh, Kak? Kita kan nggak tahu ya tindak kecurangan apa aja yang terjadi kayak gini. Apalagi kalau misalnya cuman database-nya cuman masuk sinkronin database-nya tuh foto sama KTM aja gitu, Kak. Terus kalau misalnya KTM-nya fotonya ngeblur, foto orangnya nggak kelihatan gitu kan agak susah juga gitu Kak. Oke. Baik, akan saya jawab ya. Terima kasih kakaknya cukup kritis ya. Begini, Telkom University menggunakan MyTeliu, perlu saya garis bawahi lagi, kita login menggunakan akun SSO, di mana setiap orang hanya memiliki satu akun SSO. Jadi, dari situ kita pasti sudah tahu gitu, di mana orang yang bisa masuk ke MyTeliu, di mana orang yang bisa masuk ke akunnya hanya satu orang dan juga satu kali pemilihan.
tidak ada perulangan, tidak ada bantuan joki. Jadi menggunakan akun SSO itu sudah aman karena kita sudah tahu gitu. Karena SSO itu kan sudah dari Telkom University. Ketika kita meragukan akun SSO, ketika kita meragukan Mateliu ini, aplikasi Mateliu ini yang dari putih, berarti kita juga mempertanyakan keamanan dari Telkom University ini sendiri. Yang dimana Telkom University itu kan kita udah tahu gitu, dia itu mendata dan lain sebagainya seluruh mahasiswa gitu. Jadi kurang lebih jawaban saya seperti itu, Kak. Apakah sudah jelas? Jelas, Kak, jelas. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Hadi yang telah bertanya. Tadi pertanyaannya tuh cukup kritis sekali ya untuk kami. Kemudian di sini ada komentar dari Kak Muhammad Farel. Oke, apabila ada yang ingin bertanya lagi, boleh raise hand terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaan yang memang diajukan. Dipersilakan. Sekali lagi, apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu, kemudian akan dipilih oleh MC dan diizinkan untuk menyampaikan pertanyaan yang memang penting. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Safina di kolom komentar. Izin memberi masukan, Kak. Jika syarat hanya selfie tanpa menunjukkan KTM, bagaimana, Kak? Karena menurut saya, tanpa menunjukkan KTM, kita semua bisa tahu bahwa dia adalah mahasiswa Telkom University. Secara orang yang bisa masuk aplikasi Meteliu hanya mahasiswa Teliu. Tujuan saya memberi masukan ini agar lebih memudahkan mahasiswa yang akan memilih paslon. Oke, baik. Untuk panitia bisa menjawab pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Terima kasih Kak Safina atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya, dari panitia itu sudah ada validasi, dan dari validasi itu nanti kita akan meminta KTM dari tim ses, pendukung, dan saksi gitu. Jadi sistem itu validasi dari kami dan validasi juga dari Report My Value-nya, begitu Pak. Jadi ada 2 kali pengecekan untuk memastikan bahwa ini benar loh, oh dia milih ini, dia Fakultas Ilmu Terapan, dia anak value, seperti itu Kak. Bagaimana Kak Safina? Apakah jawaban dari Natasha sudah menjawab pertanyaannya? Oke, jawabannya memuaskan. Terima kasih kembali Kak Safina. Selanjutnya di sini ada raisan dari Kak Muhammad Mufarizi. Untuk Kak Muhammad Mufarizi dipersilakan. Ya, terima kasih MC. Izin bertanya ya, tadi sewaktu pemaparan tentang agenda ya, timeline dari Pemira itu saya sedikit tadi patah-patah ya, karena sinyal sayanya di sini kurang baik, juga lagi hujan gitu. Di situ kalau nggak salah ingin ini aja konfirmasi yang ikut Pemira di sini formawanya apa aja? Itu. Terima kasih pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi kamu Muhammad Murfazi? Iya ada. Cuman di situ bisa langsung dijawab aja dulu. Ada berapa ormawa? Kalau boleh. Oke, terima kasih. Untuk panitia bisa langsung menjawab. Baik, saya izin menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya Kak Muhammad Mufarizi. Jadi
kemarin itu yang sudah masuk ke kami ada dari D4 Himatredia, apa namanya itu, teknologi rekayasa yang D4, sama sistem informasi dan sistem informasi akuntansi sama manajemen pemasaran, Kak. Enggak, maksudnya gini, Oh, gimana tuh? yang masuk apa namanya pemira, yang ikut pemira itu seluruh ormawa atau maksudnya yang himpunan apa aja gitu yang masuk atau ikut pemira gitu, bukan kemanya gitu. Oh, BEM sama manajemen pemasaran, begitu mungkin Kak maksudnya? Oh iya, saya tadi saya tuh lihatnya ada jadwal untuk ormawa yang lainnya gitu. Itu saya kira apa namanya yang ormawa yang lainnya itu ikut juga pemira gitu. Oh enggak Kak, itu cuman apa namanya jaga-jaga aja kalau misalkan tiba-tiba ada yang daftar dari himpunan lain gitu untuk melengkapi data saja begitu Kak dari kami biar lengkap. Oke, sama satu lagi ya sedikit informasi gitu ya. Itu kan tadi peraturan tentang apa namanya SKB ya, surat kelakuan baik yang dibuktikan sama LAK gitu kan. Itu ternyata dibuatnya itu dari kemahasiswaan teman-teman apa KPR. Nah, jadi mungkin bisa dikoordinasikan aja kepada calonnya gitu ya. Sebelumnya mohon maaf apa namanya perkenalan dulu ya, saya mau Farizi dari DPM seperti itu. Jadi itu bisa di apa namanya bisa dirundingin lagi sama teman-teman panitia KPR gitu, terus dikoordinasiin juga ke kemahasiswaan seperti itu. Apakah benar atau tidak? Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dan saran dari Kak Muhammad Farizi. Selanjutnya, ada raise hand dari Kak Agama, Arif Satya. Untuk Kak Agama, dipersilakan. Oh iya, selamat malam semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gama Arif Sadia. Saya ingin bertanya, kalau untuk apa namanya, ntar pemilihan itu ada jadwalnya nggak? Contohnya, misalkan untuk jurusan ini dari jam jadi dikasih sesi gitu. Itu ada nggak ya? Terima kasih. Terima kasih Kak Gama yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk panitia, boleh dijawab. Baik, izin menjawab. Sudah ada ya Kak, tadi saya jelaskan di bawahnya rundown acara. Jadi kita ada 2 sesi 1 sama sesi 2. Sesi 1-nya pada pukul 8 sampai dengan 12, dan sesi 2-nya pada pukul 13 sampai 17, berlangsung 4 hari. Jadi 1 hari itu ada 2 prodi, begitu Kak. Apakah sudah jelas? Oke, jelas. Kalau boleh saran sih, coba minta ke apa tim kemahasiswaan Metelio gitu, tolong space servernya ditambah aja, takutnya banyak yang akses. Karena kan kalau Metelio kan selain FIT juga ada mungkinnya untuk yang akses apa nilai, apalagi kan ntar mungkin ada lagi apa lagi lihat-lihat nilai kali ya. Coba ditambah aja itunya, takutnya down gitu. Kalau saya sih gitu. Terus kalau untuk pemilihan sih tadi menurut saya udah bagus banget ya BPR KPR gitu, udah nyantumin foto dan hal sebagainya. Cukup jelas sih buat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Gama yang telah menyampaikan pertanyaan dan saran yang membangun untuk kami. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan lagi, boleh raise hand atau menuliskan di komentar. Oke, apabila sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesi pertanyaan kali ini akan kami tutup.
Oke, terima kasih kepada para penanya dan yang memberi saran kepada kami. Selanjutnya terdapat sesi foto bersama. Nah, kepada teman-teman dan kepada Kakak Ormawa dan Kakak Kemah, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Boleh nih untuk kakak-kakak semuanya untuk on cam agar kita bisa foto bersama. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Hadi. Apabila masih ada pertanyaan yang memungkinkan belum bisa ditanyakan pada kesempatan kali ini, bisa ditanyakan kepada kontak person, yaitu di Arda ataupun Cicerina, yang ada di broadcast yang telah kami berikan. Oke, sekali lagi untuk kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Oke, untuk slide kedua masih banyak yang off cam. Nah, apabila Doc bisa untuk screenshot, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke, apabila sudah siap, kita hitung sampai 10. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih pada kakak-kakak dan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Baiklah, sekian acara sosialisasi kita pada malam hari ini. Semoga semua materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Cecirina. Dan saya Eka Dianwananda. Selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya.